Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Della Anggraini dari Prodi PGSD dengan NPM A1G025129. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi, teman-teman, manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien di setiap jenjang pendidikan tersebut. Tujuan utama dari manajemen pendidikan dasar dan menengah yaitu untuk membentuk fondasi akademik dan karakter peserta didik. Untuk manajemen pendidikan tinggi itu, teman-teman, berfokus pada penumbuhan kembangkan mahasiswa secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta penyebaran ilmu pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Selanjutnya ada aspek-aspek manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Itu menentukan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu memberikan contoh, motivasi, dan dorongan kepada seluruh warga perguruan tinggi. Dan yang ketiga, pengawasan, yaitu mengendalikan seluruh aspek kegiatan agar berjalan efisien dan efektif. Dan yang keempat, pengembangan mahasiswa, yaitu mendukung mahasiswa untuk mengembangkan diri secara optimal dalam berbagai aspek. Dan yang kelima, penelitian dan pengabdian, yaitu memastikan penyebaran pengetahuan dan kontribusi bagi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi manajemen pendidikan. Terlepas dari jenjang pendidikannya, terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya dan struktur untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, melaksanakan rencana dan mengarahkan orang-orang untuk bekerja sama. Dan yang keempat, pengendalian atau pengawasan, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan dasar dan menengah itu fokus pada pembentukan fondasi akademik dan karakter peserta didik melalui pengelolaan kurikulum, kesiswaan, guru, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. Kalau manajemen pendidikan tinggi itu menekankan pengembangan mahasiswa secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta peran penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan bangsa. Nah teman-teman, seperti biasa setelah penjelasan materi pasti ada latihan-latihan soal. Kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Itu saja penjelasan materi manajemen pendidikan dasar menengah dan tinggi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. saatnya